Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Rodi Safi Zaidan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana membuat syarat preference login di Kotlin. Dan pada video kali ini, kita akan membahas kembali bagaimana membuat syarat preference login, tapi kita akan menggunakan sebuah data dari API yang kita sudah bikin sendiri. Oke, dan di video ini saya tidak membahas bagaimana membuat API-nya di Laravel. Saya akan skip bagian cara membuat API-nya. Di sini saya langsung mempraktekkan bagaimana mengimplementasikan API sendiri itu ke dalam project Android kita. Oke, di sini saya masih menggunakan project yang sudah saya buat sebelumnya, yang sudah saya pakai di video sebelumnya juga. Oke, di sini kita bisa membuat dulu sebuah activity baru bernama login activity. Oke, di sini login activity. Lalu kita bisa membuat sebuah layoutnya seperti ini, ya. Dan saya juga tidak membahas masalah layoutnya di sini, ya. Kalian bisa pause saja videonya, ya. Kalau kalian ingin mengikuti, kalian bisa pause saja videonya lalu silakan diikuti. Oke, ini adalah layout loginnya. Oke, sudah. Kita bisa ke welcome activity. Nah, di sini bagian binding btn loginnya ini kita bisa komen ini, ya. Lalu kita bisa membuat kita bisa membuat intent. Kita bisa membuat intent, tapi ini menuju ke login activity. Jadi ketika kita mengklik halaman profile dan tidak ada login di sana, maka dia akan otomatis menuju ke welcome activity. Lalu di welcome activity ada button login activity. Ini karena sudah login, ya. Di dalam welcome activity ada button login. Nah, ketika login itu diklik, dia akan menuju ke login activity. Oke, di sini login activity. Oke, selanjutnya karena kita akan berhubungan dengan API, di sini saya ingin membuat API service dan API config-nya dulu. Sebelumnya kita bikin package baru dulu, ya, bernama API. Lalu di dalam API sini kita bisa tambahkan API service dan API config. Di sini saya bikin API service dulu, ya, tipenya interface. Oke, lalu satu lagi saya mau bikin API config. Ini tipenya adalah object. Oh ya, sebelumnya saya lupa, kita membutuhkan dependencies baru, ya. Kita bisa menuju ke build grader, ke build grader yang modul, ke bagian dependencies. Nah, di sini kita bisa menambahkan, saya copy aja dari sini, dari project yang sudah saya bikin. Nah, kita bisa menambahkan ini. Nah, nanti untuk dependencies ini saya akan taruh di bagian deskripsi. Jadi kalian tinggal copy paste saja. Oke, sudah, kita bisa sync now. Oke, sembari menunggu. Oke, masih proses sync. Oke, sudah, ya. Nah, kita bisa menuju ke API config dulu.
Nah, di sini kita membuat sebuah private file, private file yang bernama client. Nah, private client. Nah, ini kita panggil, ini red profit. Nah, red profit 2. Oke, gak apa-apa. Nah, di sini kita bisa bikin seperti ini, kita get. Lalu kita bikin file JSON sama dengan JSON builder. Lalu di sini set linen dan .create. Oke. Lalu kita bikin sebuah file lagi. Interceptor. Oke. Nah, http login http login interceptor, lalu interceptor kita panggil itunya .level sama dengan http login interceptor level body. Oke, lalu kita bikin lagi variabel nama client. Nah, yang ini client titik 2 http client. Nah, sama dengan http client.builder. Baru di sini add interceptor dalam kurung interceptor. Nah, di sini kita masih menambahkan beberapa lagi di sini. Di sini kita bikin connect timeout-nya 40. Time unitnya ini kenapa nggak keluar? Oh, yang ini nih. Time unitnya kita pakai second. Oke, itu buat connect timeout-nya. Lalu di sini kita read timeout. Oke, seperti itu. Read timeout-nya. Lalu kita tambahin juga write timeout-nya sama. Nah, oke. .build. Oke, baru di sini kita return kita panggil retrofit builder. Baru di sini base URL. Nah, base URL-nya kita bikin kayak gini aja. Nah, ini pasti merah. Sebentar, kita biarkan dulu merah. Lalu kita add converter factory JSON converter factory.create JSON. Kita import. Oke. Nah, lalu .client kita pakai si client, baru di sini build. Nah, oke, untuk base URL-nya. Oh, sebentar, kita bikin terakhir dulu ya. Kita bikin satu variable lagi,
instance retrofit. Nah, kita panggil si happy. Oh, sorry, ini ada salah ya. Kita refactor dulu. Ini service. Oke, refactor. Oke, API service. Baru kita get. Nah, kita client create API service class.java. Oke. Nah, untuk base URL-nya ini. Nah, kita bisa membuat sebuah private console di sini namanya base URL. Nah, untuk link ya, untuk URL di sini. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat sebuah API, lalu saya taruh di htdoc atau saya bikin API ini menjadi lokal. Nah, API-nya seperti ini. Jadi ini adalah IP address saya ya, menggunakan IP address. Lalu mengakses datanya seperti itu. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini kita copy di sini. Lalu terakhir karena kita akan menggunakan API, kita tambahkan API di sini. Oke, slash terakhir ya. Jadi dia akan membuka project Laravel saya di sini, lalu dia akan mengakses public, lalu dia akan mengakses API. So, ini ada merah di bagian build-nya, kita cek dulu. Oke, udah. Oke, itu untuk API config. Ya, lalu kita ke API service di sini. Kita bisa tambahkan form URL encode. Oke, lalu tipe datanya adalah post. Nah, untuk endpoint-nya kita tambahkan di sini. Ya, karena kita akan login. Dan endpoint yang sudah saya buat di API adalah bernama login, maka kita tulis di sini login. Lalu kita bikin sebuah function login. Oke. Nah, di sini oke, sebentar. Kita fill aja date with email, password seperti ini sama. Oh, oke. Nah, di sini kita sama aja ya, call, lalu kita pilih yang. Nah, dalam sini kita akan bikin response user. Sorry, kita nggak pakai ini. Nah, ini masih belum ada ya, karena kita belum bikin. Oke, saya cek dulu email. Oke, email string, password. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat model. Ya, kita bikin package baru dulu. Sorry, new package namanya model. Oke, dalam model kita bikin namanya data. Lalu satu lagi kita akan membuat namanya response user. Oke, di dalam data kita tambahkan data kelas data. Yang kurawal ini kita ganti menjadi kurung. Oke, di dalamnya kita
Kita bikin seperti ini. Oke. Nah, ini untuk data-data yang dibutuhkan ya. Saya data telepon kok. Ini di data API saya, di API yang saya bikin. Updated add. Lalu name sini. Created add. ID dan oke, ini untuk data. Lalu di respon user. Nah, ini kita bisa tambahkan responnya itu di dalam API saya ada status, bentuknya dia integer. Jadi kita kasih 0. Oke, lalu di situ juga ada message juga, lalu terakhir saya ada data. Oh, ini string. Oh, sorry, ini adalah kurung biasa ya, bukan kurawak. Oke, nah lalu di API service ini, respon user ini kita bisa import aja. Nah, dia akan otomatis memanggil respon user yang ini. Oke, sudah untuk ininya, untuk API-nya. Kita tutup dulu semuanya. Oke, lalu kita bisa menuju ke welcome activity udah belum ya? Oke, sudah. Nah, kita bisa ke login activity di sini. Oke. Terus kita bisa tambahkan variabel ini untuk apa namanya child preference-nya. Saya panggil SPH misalnya. SPH baru kita panggil shared reference. Oke. Lalu di sini kita panggil SPH sama dengan shared preference this. Nah, baru oke, sebentar, saya belum menambahkan ini. Karena saya menggunakan Kotlin static, jadi saya akan menambahkan Kotlin Android extension. Saya lupa. Oke, kita gradle dulu, gradle ulang. Oke, sebentar. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah membuat layout dengan ID btn login. Nah, jadi nanti di login activity, kalau misalnya btn login itu diklik kayak gitu, dia bakal ngapain kayak gitu ya. Nah, di sini kita set on listener. Lalu kita bikin sebuah apa namanya function baru. Nah, oke, kita bikin kayak gitu, login. Lalu di dalam login kita bisa bikin variabel email sama dengan kita lihat lagi di sini ya, ID-nya untuk email adalah edt login email, lalu passwordnya adalah edt login pass gitu. Oke, di sini kita panggil edt ya, oke, edt login email dot text to string, lalu kita bikin variabel lagi namanya password. Nah, yang ini bukan password ya, tapi pass gitu. Oke. Lalu di sini kita bikin pengkondisian dulu. Ya, kalau misal si email if
email is empty, kalau emailnya kosong, maka nah seperti ini ya, seperti itu bisa. Kita nggak usah request fokus ya. Misal diisi gitu. Oh iya, di sini harus return ya. Lalu kalau misal password nggak diisi kan, baru edt login passnya, password harus diisi gitu, baru return. Oke, sudah untuk pengkondisiannya. Baru di sini kita panggil API config dot, nah kita instance retrofit login. Nah login dia butuhkan, dia butuh email sama password ya. Nah kalau kita buka di API config di sini, nah di sini file ada instance retrofit, dia memanggil API service. Nah di dalam API service, nah dia membutuhkan email dan password. Oke, kita balik lagi ke sini. Berarti di sini kita tuliskan dalamnya dia butuh email dan pass ya, gitu, atau password ya. Password. Oke, email dan password. Oke, baru di sini kuku itu, lalu objek di sini kita panggil callback-nya retrofit. Mana ya? Ini callback-nya retrofit. Nah ini respon user, lalu koma respon, bentar. Oh sorry. Oke, nah di sini kurang awal ya. Nah baru di sini override. Nah kita manual aja. Tadi saya menggunakan, karena saya menggunakan Copilot, jadi dia langsung seperti ini, dia langsung meng-suggestion begitu. Kita manual aja. Di sini kita bikin on response-nya. Nah, oke, kayak gitu. Kita bikin on response. Oke. Nah, di dalam sini sebentar itu objek override fun on response. Oke, respon user. Oke, di sini kita bikin variabel dulu. Namanya respon sama dengan response.body. Lalu kita bikin if condition di sini. Respons, kalau misal si responsnya tidak sama dengan nol atau ada begitu ya. Lalu
Lalu kita dalam sini kita bikin if lagi. If response status sama dengan 0, ya ini dari API yang sudah saya bikin. Saya akan bikin toast. Konteksnya di sini memakai respons bawaan dari ini. Respons dot, nah seperti itu. Ini kenapa merah? Oh, sorry. Seharusnya seperti ini. Nah, oke. This. Nah, respond message. Oke. Nah, kalau tidak, kita panggil si SPH-nya dulu. Kita set status login. Kita kasih lagi true. Lalu start activity, kita akan intent dia. Ke dari login ke main activity. Oke, lalu kita bisa finish. Oke, sebentar. Di sini objek kenapa? Oke, sepertinya ada yang tertinggal di sini. ppconfig instance. Saya cek terlebih dahulu. Oke, login. Sebentar, saya cek dari project yang sudah saya buat. Iya, callback-nya adalah retrofit 2. Coba saya lurus kayak gini dulu biar kelihatan. Oke, respons.
cek di sini. Oke. Oke. Saya ketinggalan ini ya. Nah, ini kita copy aja deh. Nah, oke. Oke, ini sudah bisa kita. Tadi saya ketinggalan ini. Ada kurung. Ya ininya ya, objek ini. Lalu on file juga kita tambahkan toast. Login activity, nah ini untuk message-nya kita memakai message bawaan. Oke, nah ini untuk login. Oke, sebelumnya saya akan meregister sebuah akun baru ya, karena kan di project itu belum ada, di Android belum ada registernya. Jadi registernya saya akan buat di Postman. Di sini saya akan membuat misal namanya ini LZ. Ada juga di sini kita asal aja. Ini pose 178. Oke, kita bisa send. Oh, email sudah terdaftar ternyata. Kita ganti aja, misal Salim. Oke, sudah tercreate ya. Nah, di sini oke. Oh, sorry. Dia masih menyimpan login. Oke, sebentar. Berarti kita saya belum menambahkan tombol logout ya. Kita harus hapus dulu aplikasinya. Oke. Lalu kita run ulang. Nah, oke, sudah di sini karena kita belum login, ketika kita ke fragment profile dia akan menuju ke welcome activity. Lalu kita pencet login. Nah, dia akan menuju ke login activity. Nah, di sini kita akan login. Ya, di sini kan Salim, Gmail dan itu. Oh iya, sebelumnya kita harus menambahkan ini dulu ya, karena kita memakai API. Jadi kita copy aja dari sini. Ya, ini kita tambahkan use clear text traffic. Tambahkan di sini. Lalu kita juga permission buat internetnya. Nah, yang ini oke. Coba kita run ulang dulu. Ini nggak ada. Oke, sorry. Kita run ulang. Kita tambahkan permission untuk internet, lalu kita tambahkan juga use clear text traffic. Oke, kita ke profile. Ya, sebentar. Kita harus ini lagi aplikasinya. Sebentar, install lagi. Karena dia tadi sudah login. Kita running ulang.
Oke, kita ke halaman profile. Nah, di sini ada login. Oke, kita akan login. Nah, kita sudah mendaftar. Tadi ya di sini kita sudah daftar ya, salim@gmail.com. Ya, jadi salim@gmail.com lalu password 123456778. Oke, kita login. Nah, oke. Kita sudah berhasil login. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf jika penjelasannya tadi rada belibet ya. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.